Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya kita semuanya tidak asing dengan yang namanya haircut atau potong rambut atau cukur rambut. Dan mungkin ada istilah yang lainnya. Kita sering melakukannya, kita sering ke sana. Ada salon-salon khusus untuk memotong rambut. Kita tidak asing dengan yang namanya haircut atau potong rambut. Tapi ada satu hal yang ekstrim yang kita lihat saat Bapak Ibu semua membaca Alkitab di dalam kitab Yehezkiel pasal 5. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 5, di situ ada satu cerita di mana Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel ini untuk memotong rambutnya, tapi bukan menggunakan gunting atau alat potong rambut yang kita biasa lihat di salon-salon, tapi menggunakan pedang. Ini hal yang sangat ekstrim dan saya yakin tidak ada di antara kita yang nekat mau melakukannya. Kita mau memotong rambut kita dengan menggunakan pedang, karena itu hal yang mengerikan menurut saya. Tapi itu benar-benar ada dan kita bisa lihat di dalam Alkitab. Coba kita buka bersama di dalam kitab Yehezkiel pasal 5. Saya akan baca 3 ayat saja dari pasal ini dan kita akan belajar firman Tuhan dari sini. Dan engkau anak manusia, Yehezkiel pasal 5 ayat pertama, dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetakan dengan pedang itu sekelilingnya, dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Ayat yang ketiga, engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ada satu gambaran tentang bagaimana Tuhan akan menghukum umatnya. Banyak hal yang membuat kalau kita lihat bagaimana Tuhan bisa menghukum umatnya. Tapi hal yang penting yang harus kita tahu bahwa hukuman Allah itu terjadi dalam kehidupan kita manusia itu karena Dia mengasihi kita. Kenapa? Karena saat Tuhan mengasihi kita, Dia mau menghukum kita supaya dengan hal itu kita bisa sadar dan kita bisa kembali kepada hidup kita yang benar di hadapan Allah. Ada beberapa hal di dalam firman Tuhan ini kalau kita lihat apa yang menyebabkan Allah menghukum umatnya. Hal yang pertama yaitu pemberontakan terhadap firman Allah. Pemberontakan terhadap firman Allah. Firman Tuhan, ketetapan Tuhan bilang seperti ini, kita tidak melakukannya dan kita melakukan hal yang lain. Perbuatan yang melawan kehendak atau ketetapan Allah. Kita tahu yang benar seperti ini, tapi dengan pengetahuan kita itu, kita tidak melakukan yang benar. Kita tahu hal yang benar seperti itu, tapi kita dengan banyak dalil, dengan banyak pertimbangan, dengan banyak alasan, kita tidak melakukan kebenaran yang kita tahu sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, itu yang membuat Tuhan menghukum umatnya. Tuhan menghukum kita. Yang kedua juga kita lihat juga hal yang membuat Tuhan menghukum umatnya adalah berhala. Nah, berhala itu bisa bermacam-macam kalau kita tahu di dalam konteks kehidupan saat ini. Kalau dulu masih banyak yang kita lihat di dalam cerita Alkitab itu penyembahan berupa patung, berupa ilah-ilah yang lain. Yang kita bisa jelas lihat, sesuatu yang merupakan berhala dalam hidup kita adalah sesuatu yang bisa menggantikan waktu kita saat kita bersama dengan Tuhan. Menggantikan prioritas kita saat kita melayani Tuhan atau saat kita mau bersama-sama dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Apapun itu yang akan menggantikan Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi berhala. Itu yang membuat Tuhan murka. Dan murka Allah ini saat terjadi Tuhan marah dan Dia menghukum kita, tapi ternyata tetap selalu ada harapan, selalu ada kasih Tuhan di situ. Mungkin kita sebagai orang-orang percaya kita tidak banyak, mungkin kita hanya sedikit, tapi sedikit ini itu yang akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Kita akan dibungkus dengan kain menggambarkan bahwa kita dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa membawa perubahan bagi dunia ini. Walaupun dunia ini jahat, kita adalah bagian-bagian dari sedikit ini yang akan membawa perubahan untuk dunia yang
semakin jahat ini. Tentunya saat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saat kita hidup memprioritaskan Tuhan, saat kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, saat prioritas kita terhadap Tuhan tidak tergantikan, maka kita akan menjadi bagian yang kemudian tidak dibuang, tidak dibakar, tapi kita akan dilindungi dan kita akan dijaga untuk menjadi harapan bagi dunia ini. Saya yakin kita semua ingin agar hidup kita menjadi hidup yang membawa perubahan bagi dunia ini. Jadilah orang-orang seperti itu, walaupun kita tidak banyak, jagalah kehidupan kita supaya kita tetap ada di dalam Tuhan dan kita tetap menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, tetap teguh di dalam firman Tuhan, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi kita tetap terus ada di dalam iman dan pengharapan kita, dan kita bisa menjadi harapan untuk dunia ini, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengenal Kristus dalam hidup kita. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya, biar dengan firman Tuhan ini kita semakin lagi dikuatkan dan semakin semangat dalam melayani Tuhan, dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, dan kita terus dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan kita. Tuhan memberkati. Thank you.